Halo semuanya, kali ini gue pengen bahas tentang ideologi. Ideologi itu apa? Ideologi itu sistem pemikiran dimana untuk memecahkan suatu masalah publik dengan intinya tuh ilmu politik. Nah, kali ini gue pengen ngasih tahu ke kalian juga tentang 3 konsep ideologi. Yang pertama ideologi komunis, liberalis, dan Pancasila. Arti dari komunis itu sendiri adalah ideologi yang menggunakan sistem partai komunis sebagai pengambilan kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan akumulasi modal pada individu. Paham yang memiliki prinsip semua dipresentasikan sebagai milik rakyat dan oleh sebab itu seluruh alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme yang memperkenalkan penggunaan sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh anggota partai komunis yang sangat membatasi langsung demokrasi pada rakyat yang bukan anggota partai tersebut. Oleh karena itu, dalam paham komunisme tidak dikenal hak perorangan sebagaimana terdapat pada hak liberalisme. Dalam ideologi komunis terdapat beberapa ciri, salah satunya komunis mengajarkan tentang teori perjuangan kelas, yang artinya penganut komunisme akan memperjuangkan kelas atau kelompoknya. Contoh kaum proletariat yang melawan kaum kapitalis atau tuanku. Selanjutnya, biasanya penganut komunis adalah ateis. Artinya penganut komunis biasanya ateis karena menganggap Tuhan tidak ada. Dalam ideologi komunisme terdapat juga tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam pembentukan ideologi tersebut. Salah satunya Fidel Castro yang merupakan presiden Kuba yang menjabat pada 1976 hingga 2008. Castro terkenal memiliki haluan komunis sejak berkuliah di Universitas Havana dengan jurusan hukum. Ia ikut adil dalam melawan pemerintahan Kolombia dan Republik Dominika yang bersayap kanan. Tokoh kedua adalah Joseph Stalin. Stalin adalah seorang diktator Uni Soviet yang berkuasa selama 24 tahun, yakni 1929 hingga 1953. Mengutip BBC, Stalin membaca catatan-catatan Karl Marx dan bergabung dengan kelompok sosialis di tempat tinggalnya. Sebagian besar waktunya ia habiskan untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan monarki Rusia. Dalam ideologi komunis terdapat beberapa ciri, salah satunya komunis mengajarkan tentang teori perjuangan kelas, yang artinya penganut komunisme akan memperjuangkan kelas atau kelompoknya. Biasanya penganut komunis adalah ateis. Artinya penganut komunis biasanya ateis karena menganggap Tuhan tidak ada, sehingga mereka tidak beriman kepada kepemilikan barang menjadi milik bersama. Artinya salah satu ciri yang paling dikenal dari komunisme adalah kepemilikan barangnya secara komunal ataupun umum. Penganut komunisme tidak membiarkan seseorang memiliki hak milik pribadi atau menguasai barangnya. Liberalisme adalah paham yang menghendaki adanya kebebasan, kemerdekaan individu di semua bidang, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, ataupun juga agama. Secara umum, liberalisme ini ialah mencita-citakan masyarakat yang bebas, yang kemudian dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi masing-masing individu. Di dalam masyarakat modern, liberalisme tersebut akan tumbuh di dalam sistem demokrasi. Hal tersebut disebabkan karena keduanya itu sama-sama dilandaskan pada kebebasan mayoritas. Tokoh-tokoh liberalis, contohnya John Locke, beranggapan apabila hak milik pribadi merupakan salah satu hak alam serta naluri yang tumbuh bersama pertumbuhan manusia. Selanjutnya juga ada J.J. Rousseau, seorang pemikirannya mempengaruhi Prancis dan pemikiran politik modern. Ide-ide politik yang kemudian dicetuskan oleh J.J. Rousseau ini juga mempengaruhi teori-teori liberal serta sosialis dan juga menumbuhkan nasionalisme. Dan tokoh terakhir yaitu Voltaire, sangat mendukung segala hak-hak manusia serta kebebasan sipil, termasuk juga kebebasan beragama serta hak buat mendapatkan pengadilan yang patut. Ia juga merupakan seorang pendukung yang sangat gencar terhadap reformasi sosial. Walaupun di masa itu Prancis menerapkan aturan sensor ketat serta juga ancaman hukuman berat buat pelanggarnya.
Di dalam liberalisme, masyarakatnya itu mempunyai kesempatan yang sama, yakni untuk bekerja serta mempunyai sesuatu hal. Masyarakatnya pun juga tentu dilakukan yang sama di dalam menyelesaikan masalah untuk menghilangkan egoisme. Pemerintahan kemudian ditentukan oleh adanya persetujuan rakyat atau juga masyarakat yang diperintah, mempunyai hukum yang berjalan untuk membela serta juga memakmurkan rakyat, dan negara adalah alat di dalam mewujudkan tujuan yang lebih besar. Selanjutnya, contoh penerapan liberalisme. Yang pertama, kebebasan di masyarakat. Yang kedua, perekonomian yang mendukung usaha pribadi. Yang ketiga, beragamnya suku, ras, agama, dan budaya. Yang keempat, keberadaan pemilu. Dan yang kelima, perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya, Pancasila adalah ideologis negara Indonesia. Nama Pancasila diambil dari dua bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau prinsip. Pancasila merupakan pedoman bagi kehidupan bangsa Indonesia dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tokoh-tokoh yang mengemukakan pendapat tentang Pancasila yaitu ada 3, ada Muhammad Yamin, ada Supomo, dan Soekarno. Muhammad Yamin berpendapat bahwa Pancasila itu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Sedangkan Supomo berpendapat bahwa Pancasila yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Sedangkan Soekarno berpendapat bahwa Pancasila itu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Adapun ciri Pancasila, yaitu sesuai dengan kebudayaan masyarakat. Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam dalam masyarakatnya. Budaya yang ada di dalam masyarakat Indonesia diolah menjadi ide-ide sebagai pemersatu kebersamaan di Indonesia. Ideologi seperti ini hadir untuk membenarkan keyakinan, nilai, dan norma yang beragam dalam masyarakat. Selanjutnya ada berasal dari masyarakat. Ideologi ini terbuka, lahir dan berasal dari masyarakat, dan hadir dalam setiap kelompok di dalamnya. Selanjutnya bersifat dinamis. Karena masyarakat Indonesia akan selalu bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, mereka mengalami perkembangan dan perubahan dalam pola pikir dan kebudayaan. Dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi pluralisme. Pluralisme adalah perilaku yang mendukung tinggi keberagaman, multikultural, dan toleransi beragama. Masyarakat Indonesia memang tidak akan lepas dari perbedaan. Akan tetapi, pluralisme harus merangkul semua perbedaan itu. Selanjutnya yaitu contoh penerapan dari Pancasila. Sila ke-1 yaitu mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu mengikuti persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Sila ketiga yaitu bangga menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Sila keempat yaitu melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Sila kelima yaitu kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongannya. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan dari Pancasila. Kelebihannya yaitu lebih baik untuk lebih banyak orang. Demokrasi Pancasila sering dilihat sebagai bentuk pemerintahan yang lebih adil dan kurang sewenang-wenangnya karena memungkinkan kehendak rakyat disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya yaitu dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Semua orang akan diizinkan untuk memilih dan berpartisipasi dalam mempertimbangkan apa yang mereka pikirkan tentang masalah politik, sosial, dan ekonomi negara itu, memastikan bahwa keputusan apapun yang dibuat itu akan menjadi kepentingan mereka dan bukan hanya dari para pemimpin pemerintahan.